Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi kita semua dapat hadir kembali di sini untuk liko mingguan untuk Ikhwan IMEA. Pada kesempatan hari ini saya insya Allah akan menyampaikan tentang ibadah umroh, tentang bagaimana melaksanakan ibadah umroh tersebut dari Belanda, serta tentunya tentang keutamaan dari ibadah umroh itu sendiri. Ini sebagian besar adalah pengalaman pribadi saya sendiri selama menjalankan ibadah umroh akhir tahun 2015 yang lalu. Oke, lalu langsung kita mulai aja. Yang pertama, apa itu umroh? Kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan umroh tersebut. Arti harfiah dari umroh itu sendiri adalah mengunjungi tempat yang ramai. Itu arti secara harfiahnya. Tapi ada juga arti secara syariah. Arti secara syariah dari umroh itu adalah ada 3: memulai ihram atau mensucikan sendiri di tempat mikot. Yang kedua, melaksanakan tawaf, yaitu berkeliling mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah, diikuti dengan sa'i, yaitu lari bolak-balik antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, juga di Mekah. Dan umroh itu ditutup dengan tahallul, yang kita sebagian besar dari kita mungkin tahu bahwa tahallul itu adalah memotong rambut, tapi sebetulnya tidak hanya memotong rambut maksudnya. Itu akan dibahas di berikutnya. Lalu, apakah sebetulnya esensi dari umroh itu sendiri? Maksudnya, kenapa kita sebagai umat muslim disarankan untuk menjalankan ibadah umroh? Walaupun kita tahu bahwa umroh itu biayanya tidak sedikit dan pengorbanan fisiknya juga tidak sedikit seperti itu. Jackson bener-bener Isinya seperti di Arafah ya. Biasanya kan di tepi sungai. Dan dia orang Indonesia nanya, itu suara apa tuh? Oh, ini Maksudnya lagi serius-seriusan. di padang pasir. Pada pasir. Oke, jadi esensi umroh itu sebetulnya adalah mengulangi atau melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya, yaitu Siti Hajar. Kalau kita ingat kisah dari Nabi Ibrahim, kita ingat bahwa pada saat itu Nabi Ibrahim sudah punya istri, yaitu Siti Hajar, dan sudah memiliki anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan salah satunya adalah saat ketika Nabi Ismail ini kehausan, Siti Hajar ini berlari bolak-balik Safa dan Marwah untuk mencari sumber air seperti itu. Dan saat sudah perjalanan yang ke-7, Siti Hajar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan singkat saya diperintahkan untuk menghentakkan kaki ke bumi. Dan kemudian timbullah mata air yang kita kenal sekarang sebagai mata air Zam-Zam seperti itu. Itu jadi bisa kita simpulkan arti harfiah dari umroh itu sendiri mengunjungi tempat yang ramai. Tapi secara syariah sendiri, umroh itu adalah mengunjungi kota Mekah dan melaksanakan tawaf dan sa'i di dalamnya seperti itu. Umroh ini adalah perjalanan suci yang besar, tapi tidak lebih besar dari ibadah haji. Kalau ibadah haji kita tahu bahwa setiap muslim yang mampu secara finansial dan secara fisik memadai itu diwajibkan untuk paling tidak sekali melakukan ibadah haji. Namun untuk umroh tidak demikian. Umroh hanya sunnah saja, tapi jika memang kita mampu untuk melaksanakannya sangat disarankan seperti itu. Kita mungkin mengenal 2 jenis umroh yang umum. Yang pertama itu adalah umroh sebagai bagian dari ibadah haji. Jadi kalau misalkan kita ibadah haji, biasanya sebulan ya kalau nggak salah ya. Nah, prosesi dari hajinya sendiri mungkin hanya sekitar seminggu atau 2 minggu, koreksi saya kalau salah. Tapi sebagian lain dari waktu yang kita habiskan untuk haji tersebut kita lakukan untuk ibadah umroh seperti itu. Jadi umroh terlebih dahulu, baru kemudian kita memulai prosesi ibadah haji. Nah, umroh yang seperti ini itu disebut umroh al-mufrodah. Tapi ada juga umroh yang bukan bagian dari ibadah haji seperti yang saya lakukan kemarin. Dan itu bisa dilakukan kapan saja. Jadi sepanjang tahun, saat kesempatannya ada, kita bisa melaksanakan umroh. Bahkan yang saya dengar dari Pak Hamdi, kalau kita ada kesempatan untuk mengunjungi Saudi Arabia atau sekitarnya, sangat disarankan kita sekalian melaksanakan ibadah umroh seperti itu.
Nah, umroh yang seperti ini disebut umroh al-tamattu. Lalu, apakah keutamaan dari berumroh itu sendiri sampai itu sangat dianjurkan bagi kita yang mampu untuk melaksanakannya? Yang pertama tentunya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita lihat di sini ya di Belanda atau di Indonesia, berapa sih waktu yang kita sisihkan dalam sehari untuk beribadah? Kalau saya pribadi nggak lebih dari sejam setiap hari. Seperti itu. Tapi saat berumroh tentunya kita pengen memaksimalkan waktu kita di sana kan. Jadi kita bakal mendedikasikan sebagian besar waktu kita di sana untuk beribadah seperti itu. Itu diharapkan akan meningkatkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kesolehan kita seperti itu. Yang keutamaan berumroh yang kedua adalah investasi harta di jalan Allah. Kita tahu bahwa pergi umroh itu bukanlah sesuatu perjalanan yang murah. Kalau dari sini bisa 1.000 euro paling murah, dari Indonesia mungkin sekitar 30 juta. Dan itu bukan jumlah yang sedikit begitu kan. Tapi jika kita ikhlas dan rela menginvestasikan harta kita untuk melaksanakan umroh, insya Allah akan menjadi barokah untuk kita juga. Seperti itu. Yang ketiga, sifat dari umroh sendiri adalah perjalanan suci. Jadi kita mulai berniat dari tempat berangkat kita, misalkan dari Schiphol atau dari Soekarno-Hatta. Sejak saat detik kita meninggalkan rumah untuk berangkat berumroh, insya Allah kita akan menjadi pahala untuk kita. Setiap waktu yang kita lewatkan untuk pergi berumroh, setiap waktu yang kita habiskan selama berumroh dan pulang dari ibadah umroh, insya Allah akan menjadi pahala untuk kita. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana introspeksi diri. Jadi mungkin kita sering dengar cerita-cerita dari tetangga kita mungkin di Indonesia yang pergi haji atau pergi umroh, dan saat mereka pulang, mereka menceritakan pengalaman mereka di sana seperti apa dan apa yang mereka rasakan seperti itu. Mungkin ada yang ngerasa takjub, ada yang dapat pertolongan dari sumber yang nggak diduga-duga, tapi ada juga yang misalkan dapat kesulitan dari yang nggak kita duga sama sekali. Seperti itu bisa dijadikan sarana introspeksi buat kita. Kita kan percaya bahwa jika kita berlaku baik, maka akan diberikan ganjaran yang baik pula, seperti itu. Dan kita berlaku buruk, akan diberikan ganjaran yang buruk pula, seperti itu. Mungkin saat kita mendapat dalam tanda petik musibah kecil atau gangguan kecil saat berumroh, kita bisa refleksi ke dalam diri kita sendiri gitu. Apa yang telah saya lakukan sehingga saya dapat perlakuan yang buruk seperti ini. Ini mungkin salah satu bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, kita sudah membahas definisi dari umroh dan keutamaan dari umroh. Sekarang kita berangkat ke syarat umroh. Apa saja yang kita butuhkan untuk berangkat pergi ke umroh ke Tanah Suci. Secara syariah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 syarat yang perlu kita penuhi secara syariah supaya umroh kita bisa sah, bisa diterima. Seperti itu. Yang pertama tentunya kita harus beragama Islam. Tentunya jika kita non-muslim, kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah umroh. Untuk kita semua insya Allah semua warga yang terlahir muslim kan. Jadi tidak ada yang perlu dilakukan lagi lah maksudnya. Tapi seandainya mungkin ada yang punya keluarga mu'alaf atau punya rekan mu'alaf yang ingin beribadah umroh, bisa juga dilaksanakan, tapi kedutaan besar Saudi Arabia akan meminta seperti gimana ya, bukti bahwa kita sudah menjadi mu'alaf, seperti itu. Terutama karena kita tinggalnya sekarang di Belanda, negara yang bukan negara mayoritas Islam, maka mungkin dari pihak kedutaan besar Saudi Arabia akan minta keterangan dari masjid setempat seperti itu, bahwa kita memang mu'alaf, memang muslim, seperti itu. Yang kedua, balik dan berakal. Tentunya jika kita tidak berakal, dalam artian mohon maaf mungkin gila atau kurang waras, kita tidak wajib untuk berumroh. Dan kita juga harus balik dalam artian sudah cukup umur. Tapi
kenyataan yang saya lihat di lapangan, banyak juga keluarga yang membawa anak-anak kecil untuk beribadah umroh. Nah, di sini mungkin anak-anak tersebut tidak akan mendapatkan pahala dari ibadah umrohnya itu sendiri, tapi anak-anak ini bisa berlatih lah, ibaratnya bisa belajar dari prosesi umroh seperti itu, walaupun mereka belum bisa mendapatkan pahalanya. Ada yang usia 9 bulan gitu. Saya sih nggak lihat, tapi yang kemarin saya lihat paling muda itu mungkin sekitar umur 3 tahun, 4 tahun. Jadi apa ya, udah bisa jalan sendiri. Orang sana 2 tahun kan bisa ya. Orang Indonesia kok. orang Kalangan orang Arab tuh juga umroh kayak libur tuh. Jadi kalau libur ya umroh. Ya. Umroh. Iya, artinya bisa kemungkinan ada yang bawa bayi dong. Ada. Ada. Tapi kemarin saya pribadi sih kemarin nggak lihat ada yang bawa bayi. Tapi ya kalau umur Kemungkinan bayi ada. balita Kemungkinan 3 ada, tahun 4 tahun itu masih ada. Dan itu orang Indonesia, bukan orang Arab. Seperti itu. Yang ketiga adalah merdeka, yaitu bukan hamba. Tapi saya rasa ini di dunia modern sudah tidak relevan lagi ya, karena udah nggak ada lagi perbudakan. Seperti itu. Yang keempat, tentunya kita harus memiliki kemampuan secara fisik dan finansial. Kemampuan secara fisik dalam artian kita bisa menjalankan semua prosesi umroh tanpa merepotkan diri sendiri dan orang lain. Saya nggak bilang bahwa kita harus bisa katakanlah jalan sendiri seperti itu, karena di sana saya lihat banyak juga yang memaksakan berumroh tapi pakai kursi roda gitu kan, atau pakai kursi roda yang elektrik itu banyak juga. Lalu lansia yang udah sepuh, yang udah tua sekali, banyak juga yang melaksanakan ibadah umroh seperti itu. Jadi di sini memiliki kemampuan secara fisik di sini dikembalikan ke kita gitu, apakah kita sanggup atau enggak, seperti itu. Dan tentunya kita harus punya kemampuan finansial juga, dalam artian kita bisa membayar ongkos pergi umroh, dan kita bisa membiayai diri kita sendiri selama kita di sana, seperti itu. Berikutnya, khusus bagi wanita, saat berumroh harus didampingi oleh mahramnya, misalkan oleh suami, oleh orang tua, atau oleh saudara, seperti itu. Ini adalah salah satu syarat untuk mengajukan visa umroh juga. Jadi kalau misalkan seorang wanita mengajukan visa umroh tapi dia mahramnya ini tidak ikut mengajukan visa umroh, maka pasti ditolak. Katanya usia 45 itu apa yang Nah, cerita? ini adalah salah satu peraturan yang sering diakalin di lapangan, seperti itu. Jadi untuk wanita yang di atas 45 tahun biasanya mereka tidak bersama mahram, tapi misalkan pemimpin rombongannya itu ditunjuk sebagai orang yang harus mengayomi mereka, seperti itu, orang yang akan bertanggung jawab atas mereka, seperti itu. Ini yang dilakukan oleh Pak Hamdi kemarin, karena ada satu jemaah ibu-ibu yang udah di atas 45 tahun tapi mahramnya tidak ikut. Kenapa harus 45? Nah, itu saya kurang tahu. Belum tahu ya. Saya kurang tahu. Di bawah 45 tapi single gitu gimana? Nah, kalau misalkan yang jelas kalau dari Pak Hamdi, kalau misalkan di bawah 45 tahun dan masih single, atau udah nggak single tapi nggak bisa membawa mahramnya, itu nggak bisa sama sekali. Kalau di Indonesia Karena- ada nggak ya aturan? Nah, kalau di Indonesia yang saya tahu ada beberapa teman saya yang wanita masih single dan pergi tanpa mahramnya. Nah, tapi kayaknya sih itu ditanggung sama pemimpin rombongannya juga, dijadikan tanggung jawab bagi si Jadi boleh pemimpin sebenarnya. rombongannya. Jadi sebenarnya boleh, bisa digoyang dalam keadaan dan sita. Soalnya kayaknya ada Bisa ya? beberapa selebritis ya. Seperti ini misalnya. Iya. penanggung Iya, jawab ya, betul. kata Mas Aris saya penanggung jawab. Enggak, sebenarnya kalau misalnya bisa kayak gitu ya harusnya Pak Hamdi juga bisa. Kan? Ya, Iya. kemarin pas pengajian di ITC itu kan Pak Habis juga ngomong kalau misalkan kurang dari 45 juga bisa gitu. Nanti kita urus gitu kan kalau nggak Ya, salah. ya, ya. Tapi ya kalau misalkan saya ngomong itu dari awal, nanti yang kurang dari 45 pada daftar Oh, semua. benar ya, kemarin dia ngomong gitu. Iya kan ya, kemarin ngomong gitu Iya, kan. iya, dia ngomong gitu. Pada minta pertanggungjawaban semua. Ya mungkin pertimbangannya karena sebetulnya memang nggak boleh kayak gitu, cuma karena ada celah segala macam, celah ini bisa dimanfaatin. Jadi sebenarnya di pihak Arab Saudi sendiri boleh asal ada yang menanggung jawab gitu ya.
kayaknya kalau dari pihak Arab Saudinya sendiri harus mahram. Cuma Nah, kok bisa gimana tuh? caranya ngecek dia mahram itu gitu kan? Nggak tahu gitu. Maksudnya kita bisa berbohong di formulir kayak gitu. Nah, yang kayak begitu gimana tuh dengan niat kayak gitu kan berarti Ibadah. ada ibadahnya. Maksudnya gimana ya? Ya sangat disayangkan sih kita mau ibadah tapi bohong gitu kan. Iya. Ngisi formulir ini kita bohong. Ya Kayak gitu. kalau kamu tahu nggak ada asal latar belakangnya kenapa 45 gitu. Nggak tahu ya. Saya kayaknya kalau usia 45 tahun itu memang yang menetapkan Arab Saudinya sih. Arab Saudi. Maksudnya kayak kedutaan Arab Saudinya yang menerapkan peraturan 45 Iya, tahun. padahal di Al-Quran tuh ini loh dilarang loh menghalang-halangi orang untuk datang ke Mungkin kaitannya Mungkin ini terkait dengan kesehatan mungkin fisik Pak. kalau saya melihat bukan kesehatan. Bukan. Apa? Kalau wanita 45 tahun, mohon maaf mungkin Menopause. kurang menarik lagi untuk Iya. lawan jenis. Jadi kemungkinan dilecehkan kemungkinannya lebih kecil. Lebih kecil, iya. Kalau saya sih Gimana? ini kayaknya apa namanya, saya nggak tahu secara persis ya, cuma kemungkinan sebenarnya kan syaratnya itu ada mahram ya. Kalau Islam itu keluar rumah pun kan harus ada mahram. Harus ada mahram. Jadi defaultnya harus ada mahram dulu, itu yang pertama kan. Mm-mm. Nah sekarang ketika memang sudah nggak ada mahram, misalnya nggak ada mahram itu memang dia udah nggak punya atau mungkin memang belum ada jodohnya. nggak ada biayanya cuma satu doang gitu misalkan. Nah sehingga kan itu ya udah ini boleh pakai mahram-mahroman gitu. Jadinya Iya. diamankan. Cuma kenapa 45 itu sih masalah administrasi kalau menurut saya. Iya. Maksudnya itu bukan hal yang masalah Bukan ibadahnya, substansi. cuma Iya. itu lebih ke administrasi manajemen pengelolaannya gitu karena ketika Kayaknya aturan dari sana Pak. Karena emang Aturan. sepertinya di sana itu budaya Arab itu kan emang mohon maaf ya. Itu kan laki-laki kan sangat Dominan. Buas ya. kayak kayak waktu itu kan saya dengan istri ya. Buas. Waktu saya dengan istri gitu kan ya. Terus habis itu di salah satu tadi inilah kita ya, mau beli apa gitu kan ya. Ditanyain, Dilihatin terus, istri saya ditanyain, Hmm. apakah ini istri Anda? Hmm. Iya, ini istri saya. Itu sama orang yang jualan, laki-laki. Karena di sana mungkin nggak terlalu lumrah Nggak ada biasa. perempuan Jadi, keluar. jadi iya, terus jadi Kan yang jualan juga cowok semua Pak ya? Iya. Laki semua ya? Tapi nggak juga sih mas. Oh, ada. Jadi ada juga wanita yang jualan gitu, jual buah, jual souvenir. Tapi mereka bercadar. Oh. Dan mereka sepertinya menghindari berbicara dengan pria asing gitu. Jadi pakainya bahasa isyarat. Walaupun kayak misalkan Pak Hamdi kan bisa bahasa Arab. Tapi mereka nggak akan menjawab dengan suara gitu. Mereka menjawabnya dengan isyarat Oh. gitu. bahkan mereka itu ngetawain kita, ngetawain saya gitu kan. ya. Oh. Berapa istri Anda gitu. Oh, Satu. Indonesia. Payah. Alasannya apa? Di Alasannya. sana itu rata-rata lebih dari satu, Pak. oh. Jadi mungkin dengan faktor keamanan tadi. Ya. Ya itu akan saya bahas sih kalau soal apa perilaku dari masyarakat Saudinya sendiri itu nanti ada sectionnya tersendiri. Tapi Langsung ke itu aja mas. tapi memang menarik kalau kita membahas perilaku dari warga Saudinya itu sendiri atau dari warga Arab itu sendiri, bukan hanya Arab Saudi. Itu memang menarik karena banyak yang dari sudut pandang kita sebagai orang Indonesia atau sudut pandang kita sebagai warga Barat gitu, itu sangat terbelakang lah gitu. Berarti selesaikan dulu yang ini. Berarti kita selesaikan dulu. Ada 2 narasumber masalahnya. Oke. Oke. Umroh sekali lagi syaratnya dapat dilaksanakan kapanpun sepanjang tahun. Tentunya di luar musim haji, karena kalau musim haji pihak kedutaan juga tidak akan mengizinkan orang lagi untuk masuk kan, karena sudah terlalu penuh seperti itu. Tapi peak season untuk umroh sendiri biasanya adalah 10 hari terakhir Ramadan sebelum ibadah haji dan menjelang Maulid. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah umroh pada kesempatan tersebut pasti luar biasa penuh. Seperti itu. Saya sendiri kemarin umrohnya pada saat menjelang Maulid Nabi. Jadinya penuh. Seperti itu. Oh. Tadi Mas Uno mau Kalau umroh besar itu umroh besar apa haji besar? kalau umroh itu yang Apa ada tuh? yang ada hadisnya itu memang 10 hari Ya. terakhir itu pahalanya sama dengan haji gitu. Ah, Ya, itu maksud saya. makanya Kenapa itu 10 hari terakhir. kenapa itu ramai dan Ah, kenapa ah. pada saat Karena itu itu travel Ramadan. mahal Ah, gitu. Ini Ramadan. Saya pernah dengar itu. Iya, paling mahal ya emang pas 10 hari terakhir. Iya. iya.
Ya, Tapi maksud- sebenarnya sih enak-enak rame biar bisa ngelihat fenomena. Iya, iya betul. Makanya banyak yang ngambil. Bisa di-sharing. Kalau sepi mah nggak ada ini. Tapi kayaknya sesepi-sepinya Masjidil Haram nggak pernah sepi Pak. Iya sih. Iya, maksudnya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram tuh 24/7 pasti ramai dengan orang. Cuma masalahnya kadar ramainya segimana gitu. Ada ramai dan ada ramai sekali seperti itu. Iya. Oke, lalu untuk syarat umroh yang berkaitan dengan administrasi atau paperwork, yang pertama tentunya kita harus punya visa umroh yang dikeluarkan dari kedubes atau konjen Arab Saudi di tempat tinggal masing-masing. Jadi kalau untuk kasus kita harus dikeluarkan oleh kedubes Saudi Arabia di Belanda, seperti itu. Prosesnya. Nah, kita akan ke sana, kita akan mencapai ke sana. Tapi sebelumnya visa umroh ini unik dalam artian visa umroh ini hanya valid untuk di Madinah, untuk di Mekah, dan untuk di Jeddah. Jadi kalau misalnya kita mau ke Taif itu seperti puncak lah, kayak puncaknya Arab gitu, kota wisata agrikultural, itu nggak boleh dengan visa umroh, harus dengan visa wisata. Oh Seperti jadi itu. bikin lagi sampai sana. Harus bikin lagi. Dan sebaliknya kalau kita punyanya visa wisata, kita nggak bisa masuk ke Mekah atau Madinah seperti itu. Karena untuk masuk Mekah dan masuk Madinah harus pakai visa umroh. Itu berarti ada pengecekan itu ya? Ada pengecekan. Jadi pada saat kemarin saya kan mendaratnya di Madinah. Nah, bandara Madinah itu di luar kota Madinah. Sedangkan pusat kota Madinah yang ada Masjid Nabawi itu steril, hanya boleh untuk muslim. Iya. Seperti itu. Bukan maksudnya ketika kita mau ke Taif dengan mobil gitu, itu Iya, ada penyetopan kemudian pemeriksaan. Sebetulnya bahkan di gerbang kota Mekah dan Madinah itu sendiri ada semacam pengecekan gitu. Oh, oke. Jadi kalau dilihat visanya bukan visa umroh, di reject, nggak boleh masuk. Kalau gitu asik yang di Indonesia tuh bikin paket sekaligus ini mereka udah bikinin tuh ya Betul. visanya ya. Betul. Kalau di Indonesia karena Sekalian, sekalian ya. Jadi apa? Sepaket. Biasanya kalau di Indonesia kan ada umroh plus Turki misalnya atau umroh plus Mesir. Ya, ada karena biar umroh sekalian. plus Prancis ada itu. Umroh plus Belanda juga ada. Prancis kayaknya lagi ke mana? Iya, ke Eiffel. Paris. Ya, Iya. jadi umroh plus Paris. Plus wisata. Menarik. Beneran ada itu. Menarik. Mungkin karena ada kedekatan hubungan Iya. pemerintah Arab Saudi dengan Indonesia Pak. Iya betul. Menarik. Kita Ke Disneyland lagi ya. Indonesia Paris. ngasih devisa banyak sekali loh ke Arab. Kenapa? Indonesia ngasih devisa banyak sekali ke Arab tuh. Oh iya. Iya, dalam bentuk ini kan, dalam bentuk pekerja, Iya pekerjaan. Ya, umroh, rumah haji juga. itu. umroh haji. Tapi yang mengejutkan adalah walaupun umroh dan haji ini pendapatannya sangat besar sekali, itu masih nggak ada masih tidak melebihi 10% dari GDP-nya Arab Saudi. Maksudnya 90% GDP Arab Saudi itu dari minyak bumi. Jadi bisa dibayangkan GDP-nya Arab Saudi itu sebesar apa gitu. Kalau pemasukan dari umroh dan haji aja udah sebegitu besarnya. Dan di sana nggak orang sampai susah 10%. dapat rumah mahal kan. Orang miskinnya juga banyak. Iya, betul. Kan kesan Ada kita. orang miskin juga. Wah, Ada. di sana itu kan dia pernah ada dari UT ini orang Arab tuh dia cerita pokoknya nggak seindah yang kita bayangkan. Kan kita bilang wah negara kaya ini ternyata di sana juga cari rumah susah, orang-orang yang nggak dapat rumah banyak, terus yang gelandangan. Maksudnya Mekah dan Madinah itu adalah daerah yang dipoles gitu karena banyak orang mengunjungi Arab Saudi kan hanya untuk ke Mekah dan Madinah saja. Tapi kalau misalkan kita ke kampung-kampung yang di luar kota itu, ya tentu saja banyak yang kurang mampu, warga yang kurang mampu itu masih banyak. Nah itu yang nanti akan dibahas juga seperti itu. Oke, lalu untuk mengajukan visa umroh ini sendiri, kita harus mengajukan lewat travel agent yang sudah diakui oleh kedubes Arab Saudi tersebut. Jadi saya sempat mempertimbangkan untuk umroh backpacker, jadi pesawat beli sendiri, nanti di sana sendiri, sewa hotel sendiri segala macam. Tapi nggak bisa karena visanya itu sendiri harus lewat travel seperti itu. Setidaknya untuk di Belanda, kalau di Indonesia bisa diakalin dengan cara nitip. Jadi kita bilang ke travelnya nitip buatin visa, tapi nanti tiket pesawat saya beli sendiri, tiket hotel saya beli sendiri, seperti itu. Tapi kalau di sini kayaknya nggak bisa. Nah itu yang film Haji Backpacker tuh gimana? Nah itu saya kurang tahu. Itu kalau berdasarkan kisah nyata bisa ditanya mungkin itu Pak. Nah iya.
Harus ada Tapi ya, BPK. tapi ya memang kalau yang di Indonesia cara mengakalinya adalah kita hanya minta dibikinin visa aja. Indonesia tuh yang nggak bisa apa sih, semuanya bisa di Indonesia. Saya pernah dengar kita bisa masuk bikin visa umroh tapi harus masuk dari darat lewat mana, lewat Yordania atau apa gitu. Saya nggak terlalu yakin juga. Jadi kalau kita masuk lewat jalur darat negara tersebut itu bisa mengajukan visa sendiri. Cuma saya nggak yakin juga. Indonesia itu luar biasa. Nah, Indonesia itu memang luar biasa. Kreatif Bang. ya. Kreatif. dan karena kita tinggal di Belanda dan akan mengajukan lewat Kedubes Saudi Arabia di Belanda, kita harus punya paspor Belanda atau izin tinggal Belanda. Oh, kayak Seperti presiden permitnya. Ya, Paspor for Belanda. life. For Ya, life, for life. ya kan kalau kita bukan warga negara Belanda, tapi life. kita tinggal di sini, buktinya kan for life. Seperti itu. Oke, lalu untuk ongkos sendiri, kemarin saya membayar sekitar 1.200 euro untuk perjalanan sepanjang 10 hari. Ini per Januari 2016. Berapa? 1.200. Itu nggak termasuk makan pribadi dan ya oleh-oleh segala Ya macam. total 1.500 Total ya. yang saya habisin untuk makan segala macam sampai 1.500. Kalau 30 juta di Indonesia ya murah lah di sini. Iya, tapi Sama sih sebenarnya, maksudnya kalau saya lihat fasilitas yang saya dapatkan dengan pergi dari Belanda dan fasilitas yang didapat oleh orang Indonesia itu kurang lebih sama. Jadi saya sempat satu hotel dengan rombongan Indonesia, dan hotel yang saya tempatin itu bukan hotel yang bintang 5 seperti Movenpick atau Hilton atau Pullman, bukan, tapi hotel yang lebih kecil. Di situ ada yang satu rombongan orang Indonesia, dan saya tanya, kira-kira berapa Pak kalau dari Indonesia? Oh, saya kemarin bayarnya 30 juta. Dan kalau kita euroin mungkin sekitar 2.000 kan? Iya. Sekitar 1.900 2.000 euro. Mungkin ada faktor karena tiketnya lebih mahal juga. Cuma ya nggak juga, dia bilang bukan karena tiket pesawat, memang karena nilai tukar rupiahnya jelek seperti itu. dan Karena mereka kan sama makan juga kan, Iya, udah ditanggung kan. biasanya kalau dari Indonesia Nah, pas kalau makan udah kalau Ini 1.500 udah plus makan. Oh iya. ya cuma bedanya mereka juga plus makan. Cuma bedanya mereka catering, dan biasanya kalau catering dikasihnya makanan Indonesia lagi. Seperti itu. Jadi ya nggak bervariasi. Masakan roti-roti Arab itu yang gede-gede. Saya pribadi ya bagusnya nggak dikasih catering adalah bisa milih. Jadi saya bisa makan nasi mandi, bisa makan roti naan, roti Pakistan itu. Itu masing-masing makanan dipoto nggak? Ada fotonya sih. Kenang-kenangan. Kenang-kenang. Maksudnya kapan lagi gitu kan? Kapan lagi makan roti Iya. ya? Ya insya Allah bisa kesana lah. Bisa lebih kesana lagi. Dengan Oke. istri ya. Amin. terakhir. Lalu terakhir yang tidak kalah penting itu adalah vaksinasi. Vaksinasi ini penting karena di sana ada virus meningitis itu kan, meningokokkel yang sebetulnya berbahaya gitu. Jadi pemerintah Arab Saudi mewajibkan kita untuk mengambil vaksin. kayak Ini gitu ya. buku vaksinnya kayak gini. Vaksinnya di sini. Vaksinnya di GGD. GGD 20 ya, Oh, seperti itu. kita minta. Kita Atau- minta. Atau mereka udah urusin. Nah, sebetulnya kalau untuk yang travel yang saya ikutin kemarin ini, dia basisnya kan di Rotterdam. Heeh. Dia itu udah termasuk kayak biaya vaksinasi, tapi harus di Rotterdam. Oh. Seperti itu. Sedangkan saya kan tinggalnya di Enschede, dan waktu itu lagi sibuk-sibuknya ujian juga. Jadi saya nggak bisa off Jadi satu hari ke untuk situ sana. ya. Jadi saya bilang, nggak apa-apa Pak, saya vaksinasi di 20 aja, saya ngurus sendiri. Dia sendiri. Seperti itu. Padahal harusnya ditanggung mereka. Harus ya. ditanggung mereka. Bayarnya berapa Mas? Nah, Kalau di sini. biayanya itu sendiri untuk vaksin yang wajib kan meningitis. Meningitis itu sekitar 40 euro sekali vaksinasi. Itu bilangnya kemana mereka dalam tujuan pilgrim gitu mereka bilang nanti kita menghubungi Tujuan. GGD 20 dan bakal dikasih formulir kan. Nah, di formulir itu kita ngisi mau pergi kemana, berapa lama. Nanti mereka yang merekomendasikan. Mereka udah tahu juga kalau misalkan kita mau ke Arab Saudi untuk pilgrim, mereka pasti akan merekomendasikan pasti yang wajib sih meningitis. Mereka bilang seperti itu. Tapi saya sendiri kemarin ngambil 2 vaksinasi. Yang pertama meningitis yang wajibnya, yang kedua adalah DPT, difteria, polio, dan tetanus. Itu hari itu juga. Itu hari itu juga. Jadi Jadi pada saat kita tangan dapat- kanan tangan kanan vaksin meningitis, tangan kiri vaksin DPT. Seperti itu. Berapa hari itu prosesnya tuh? Nah, yang jelas kalau di GGD 20 sistemnya adalah abstrak atau bikin janji. Jadi
kita bikin janji di website atau via telepon. Nanti kita datang, kita kasih formulir yang udah kita isi tersebut. Nanti dokternya bakal memberikan rekomendasi, Anda ambil vaksinasi ini. Langsung saat itu juga. Langsung saat itu juga. Hasilnya di situ juga. Hasilnya sebetulnya ya dia itu prosesnya hanya injeksi, isi buku, selesai. Oke. Seperti Itu itu. kan nggak periksa, Pak. Nggak Iya, diperiksa, kan cuma disuntik aja. Iya. Nggak pakai hasil lah. Tua vaksin berapa nih? Nah, kemarin itu meningitis itu sekitar 40 euro. Terus untuk DPT 20 euro dan biaya dokter 20 euro. Jadi saya total habis 80 Itu di luar 1.500 ya? di luar 1.500. Udah termasuk yang 1.500. Berarti yang dari 1.200 dipotong itu. Enggak, saya tetap bayar 1.200 terus bayar 80 euro ekstra. Jadi mereka untung 60 euro itu. Untung Tapi 80 euro. Tapi sebetulnya bisa ini sih, maksudnya saya bilang kan saya mau ke Saudi Arabia untuk pilgrim dan dia bilang oh berarti yang wajib meningitis. Tapi dia bakal nanya lagi, Anda sudah ambil vaksinasi apa aja dalam 10 tahun terakhir? Seperti saya bilang, saya udah pernah vaksinasi tetanus dan polio, tapi pada saat saya masih anak-anak gitu. Lalu dia bilang Anda sebaiknya ambil difteri, polio dan tetanus juga karena udah lewat 10 tahun masa berlaku masa proteksi dari vaksin tersebut kan beda-beda. Kalau yang meningitis itu 3 tahun, kalau yang DPT itu 10 tahun, hepatitis juga 10 tahun. Jadi kalau sudah lewat dari masa proteksi tersebut, ya ada baiknya kita diinjeksi lagi. Kalau saya sih ya ambil aja daripada kenapa-kenapa kan, seperti itu. Nah itu yang isu mengandung babi itu kan seperti Nah, itu ya. Vaksin mengandung babi itu ya, vaksin mengandung lemak itu babi. yang Meningitis. yang di Indonesia tuh gimana tuh, benar? Saya belum pernah dengar sih Pak. Kan yang di Indonesia kan sempat heboh katanya ya beberapa yang jadi keberatan untuk ini karena ada yang hasil ininya Mengandung babi. iya. Tapi ya ada yang membolehkan ini kan urgen terpaksa. Maksudnya Terpaksa. kalau saya Dulu meningitis juga sama. kalau pendapat saya pribadi, vaksin itu kan pilihannya terbatas ya, maksudnya kita nggak bisa ngambil alternatif lain gitu. Iya. Jadi ya Makanya kalau memang mengandung usah. kalau memang Urgent. tidak ada lagi apa boleh buat Iya. gitu kan. Cuma kalau misalkan memang ternyata ada substitusinya, ada pilihannya, itu kan ada baiknya kita tidak mengambil yang ada babinya kayak gitu. Oke. Lalu ya itu sekian syarat umroh yang Tanya dulu diperlukan. Den, tadi yang ini apa namanya? Yang Verblyfe, ada minimal dia tinggal di sini nggak? Enggak. Enggak ya? Yang penting Untuk punya Verblyfe. setidaknya untuk umroh enggak. Oke. Untuk haji? umroh syaratnya dia hanya gitu. Verblyfe aja. Tapi kalau untuk haji Heeh. minimal sudah tinggal 6 bulan. Oh, 6 bulan. Seperti itu. Lewat itu lewat. Kita udah pada lewat semua. Iya. Bisa, Iya. bisa. Bisa Fit. Jadi haji aja langsung. Oh ya, dan satu lagi, dan agensi penyedia umroh di Belanda itu cukup banyak. Kebanyakan dipegang oleh Turki dan Maroko. Kalau yang kayak Maroko tuh seperti Miskat itu yang megang Maroko. Yang saya ikut kemarin itu Miskat, dan yang pemiliknya adalah Maroko seperti itu. Jadi kayak 80 atau 90% jemaahnya itu Maroko. Nah itu perbedaannya apa? Ada nggak yang meneliti perbedaannya yang kayak Nah, Turki saya sendiri nggak tahu. Cuma Maroko. kalau dari perusahaannya sendiri itu memang di grup kecil-kecil seperti itu dan di grup berdasarkan nationality atau berdasarkan heritage-nya. Jadi Maroko dengan Maroko lagi, Turki dengan Turki lagi, Indonesia dengan Indonesia lagi. Oh, berarti kemarin di grupnya itu Indonesia. Indonesia semua dan orang Indonesia dan warga keturunan Indonesia. Seperti itu. Iya, sebenarnya. Karena pertama kan budaya ya. Maksudnya kalau menurut Pak Hamdi orang Maroko tuh lebih berapi-api lah. Maksudnya kalau orang Indonesia kan kecenderungannya taat, pasrah, sabar gitu kan. Kalau orang Maroko dan orang Turki tidak. kritis mereka ya. Mereka kritis dan berapi-api gitu. Kalau kritis biasa ya masih bisa ditanggung kan. Tapi kalau kritisnya sambil berapi-api ya harus orang mereka sendiri yang megang kan supaya tahu bisa gimana cara membedakan. nge-handle-nya. Heeh. Kayak gitu. Dan itu satu contoh Miskat yang dipegang oleh Maroko. Lalu ada lagi Miligorus itu yang megang Turki. Dan Miligorus ini konon katanya adalah sayapnya kayak semacam organisasi di bawah dari partainya Erdogan di Turki. Bagus dong. Nah, saya perlu mengakuin si Miligorus ini layanannya royal. Kalau saya lihat di sana hotelnya selalu hotel yang bagus
makanannya juga semua makanan yang Mungkin bagus. tarifnya kali. Bahasa Tarif Indonesia. sama. Sama. Tarif sama, tapi ya mereka hanya menyediakan menyediakan guide dari Turki aja, tidak dikelompokkan lagi berdasarkan etnisitinya, gitu. Berarti nggak pakai bahasa Inggris ya? Mungkin guide-nya. tidak berbahasa Inggris. Saya kalau Marco tadi masih pakai bahasa Inggris. Nah, kalau kita ikut rombongannya Maroko, kita harus siap komunikasi dengan bahasa Arab atau bahasa Belanda, karena guide-nya belum tentu bisa bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan kita dengan Pak Hamdi bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Indonesia seperti itu. Jadi lebih murah, Ya, lebih mudah. keuntungannya begitu. Seperti Ya itu. tapi kalau misalkan kita bisa request nggak sih? Maksudnya Nah. kita kan daftarnya lewat Pak Hamdi misalkan ya. Hmm. Nah itu bisa request, saya pengennya ini nih guide-nya Pak Hamdi gitu biar komunikasinya juga enak. Kalau misalkan daftarnya memang lewat orang Indonesia, kemungkinan orang Indonesia yang tempat kita daftar tersebut memang akan menjadi guide kita. Oh. Seperti itu. Kayak kemarin Pak Hamdi tuh bilang, saya nanya kan, guide-nya nanti Pak Hamdi atau ada orang lain gitu. Guide-nya nanti saya kok gitu. Kebetulan saya bisa, tapi kalau misalkan saya nggak bisa, nanti ada orang Indonesia lain yang gantiin. Seperti itu. Mas Arif ya nanti. Nanti Mas Arif. Mas Arif ya. Nanya ke orang ya, yang penting tetap harus tanya dulu. Tapi yang jelas memang siapapun guide-nya sebetulnya nggak terlalu masalah sih kalau menurut saya. Selama kalau misalkan dia nggak bisa bahasa Indonesia juga, kalau bisa bahasa Inggris, buat saya sih nggak masalah. Kayak gitu. Oke. Ya tapi sayangnya orang Indonesia sendiri itu nggak ada yang punya, sepengetahuan kami nggak ada yang punya travel agent untuk pergi ke umroh dari Belanda. Jadi semuanya ya Turki, Maroko, seperti itu. Ya mungkin bisa dijadikan peluang bisnis. Oke, berikutnya kita masuk ke bab berikutnya, yaitu rukun berumroh. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa umroh itu sendiri rangkaiannya ada 3. Yang pertama berihram, yang kedua tawaf dan sa'i, yang ketiga tahallul. Kita akan memulai dulu dari ihram, seperti itu. Ihram ini tujuannya adalah sebetulnya mensucikan diri lah. Ibaratnya kita benar-benar mempersiapkan jiwa dan raga kita untuk benar-benar beribadah, kayak gitu. Nah, disunahkan sebelum berihram ini kita mandi besar, mencukur rambut tubuh, rambut kepala, rambut wajah, dan lain sebagainya. Memakai wewangian dan memotong kuku terlebih dahulu. Ini disarankan untuk dilaksanakan sebelum berihram, karena setelah berihram kita nggak boleh lagi mencukur rambut tubuh, memakai wewangian dan memotong kuku, seperti itu. Nah, untuk pria seperti yang sudah kita ketahui bersama, kita saat berihram itu harus menanggalkan semua pakaian yang berjahit dan menggantinya dengan dua helai kain putih sederhana tanpa jahitan, seperti itu. Jadi sedangkan untuk wanita tidak ada keharusan untuk mengenakan 2 helai kain sederhana tersebut. Hanya saja untuk wanita boleh menggunakan pakaian bebas selama menutup aurat dan sederhana. Jadi warna pun tidak ada masalah, mau putih, mau hitam, mau coklat, mau merah, itu tidak masalah, seperti itu. Khusus umroh aja kan. Saya kurang tahu kalau haji, tapi yang jelas kalau umroh baju ihram wanita hanya disyaratkan untuk menutup aurat dan sederhana, seperti itu. Dan kalau misalkan wanita tersebut bercadar atau bersarung tangan, itu cadar dan sarung tangannya harus dilepas, gitu. Jadi harus kelihatan muka dan kelihatan telapak tangan, seperti itu. Namun beberapa aksesoris itu diperbolehkan walaupun berjahit. Jadi kalau saya pribadi kemarin pakai sendal gunung yang otomatis berjahit dan pakai money belt, itu diperbolehkan, seperti itu. Tapi untuk topi dan sepatu itu tidak Jadi diperbolehkan. hanya sendal dan Jadi hanya sendal dan tas itu boleh. tas. Ya. Tas. Kalau ransel gitu. Tas ransel gitu boleh. Boleh. Saya Ransel lihat umroh. juga. Oh. Banyak juga orang pakai tas ransel mungkin karena lebih enak gerak Pokoknya untuk 2 helai geraknya. nggak pakai apa-apa gitu ya. Mhm. Tapi pakaian dalam kan, Pak? Enggak. Nggak pakai Enggak. pakaian, Pak. Enggak. Telanjang, Pak. Enggak. Jadi Pak. nggak pakai lanjang juga, Pak. Iya, maksudnya tanpa ini. Iya. Jadi ya di balik Iya kan, di balik helai di balik 2 helai baju tersebut langsung kulit. Gitu. Iya. Nggak ada lagi yang lain. Jadi nggak usah khawatir masuk angin, Pak. Meskipun anginnya kenceng tuh
kekuatan Allah yang akan ini. Iya. Jadi kemarin tuh sempat jadi jemaah-jemaah yang baru pertama kali seperti saya dan rekan saya tuh sempat tanya ke Pak Hamdi, Pak ini nggak kalau melorot gimana gitu kan? jadi bahaya juga kalau melorot kan? Nggak ada ikat pinggang segala kan? Nggak ada ikat pinggang. Jadi kita nalirnya seperti menalikan sarung gitu loh. Tapi kita masih boleh pakai sabuk. Tapi ya namanya cuma pakai satu helai kain doang gitu kan. Ada yang iseng. Pasti kalau apalagi ini kan, apalagi saat sa'i atau saat tawaf gitu kan, kalau keinjek bisa tersibak ya, minimal best case tersibak gitu kan, worst case terlepas gitu kan. Berarti jangan sampai nyentuh itu ya, segini lah. Lagian kan ini loh Pak, kan ihram kan gede. Terus Ya. Jadi nggak akan terjadi lah kayak gitu-gitu. udah pas Ya, harus di atas mungkin sih lutut kan terjadi ya, itu, Mas. biar nggak keinjek kan, Iya. di atas lutut kan. Ya kalau kemarin sih disarankan dengan Pak Hamdi ya Anda pakai sabuk aja gitu, terus ngegulungnya sedemikian rupa sampai dia itu memang tidak menyentuh tanah tapi setengah betis. Iya, setengah Gitu. betis betul. Dan ya kalau katanya Pak Hamdi, Anda jangan takut gitu. Kalau misalkan Anda takut nanti malah jadi kejadian beneran kayak gitu. Anda yakin aja gitu. Dibilang Pak Hamdi bilang kayak gitu. Kalau ini Dan apa namanya? Tadi kan katanya kalau misalkan pas umroh itu cadar sama kaos tangan kan harus dilepas. Kalau umroh kan paling setengah hari selesai ya seluruh. Ya 3-4 jam. Ya 3-4 jam gitu. Berarti kalau misalkan ini nih haji gitu, haji kan berhari-hari, iya kan? Itu juga maksudnya selama berhari-hari itu berarti semua kayak cadar gitu harus dilepas gitu atau gimana? Ya semua jenis cadar, sarung tangan, topi itu tidak diperbolehkan sama sekali. Tapi diperbolehkan untuk kita mengganti baju ihram, misalnya baju ihram kita kotor atau kita udah gak nyaman makainya, itu diperbolehkan untuk diganti. Tapi itu kan ini ketika melaksanakan rukun kan, misalkan Ya. haji itu kan berhari-hari gitu ya. Jadi Ya. ketika dia udah balik ke apa namanya Hotel. ke maktab atau ke hotel gitu, dia kan mungkin dia pakai cadar lagi atau kita pakai topi itu nggak masalah. Nggak apa-apa. Apa? Asal di luar rukun tadi. Ya asal Artinya itu ketika boleh. melaksanakan rukun. Tapi Iya. pada saat kita dari ihram sampai bertahalul tersebut, kita harus meninggalkan yang dilarang. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita sudah tahalul, itu kan berarti udah selesai tuh semua rangkaian umrohnya. Dan itu diperbolehkan lagi. Apa yang tidak diperbolehkan saat Kalau berihram haji tahalul Boleh di lagi. awal kan? di akhir Cukur kayaknya. rambut. Ini di akhir Pak. Di akhir ya. tetap Setelah aja. setelah jumroh. Oh. Lempar jumroh kan berapa kali apa ya? Saya kurang tahu juga, saya belum pernah Yang haji. haji berapa kali? 3 kali ya. Nah ya pokoknya setelah jumroh yang terakhir itu baru tahalul. Seperti itu. Lalu ya kacamata dan alat elektronik diperbolehkan. HP boleh ya. HP boleh. Jadi Bisa selfie kan? iya, Banyak. saya selfie terus ya sama Pak Hamdi terus banget yang ngajak selfie. Pak Deden, ayo ambil foto gitu. Malah Pak Hamdi yang ngajakin foto bukan saya. Saya bercandain aja kayak gitu. Seperti itu. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi ya, maksudnya kan kayak kalau dulu kita panduan umroh, doa umroh itu harus kita bawa hard copy-nya. Kalau sekarang kan nggak harus, bisa kita bawa di handphone kita atau kita pasang di MP3 player, seperti itu. Jadinya diperbolehkan seperti itu. Lalu untuk ihram sendiri, ini nggak bisa dilaksanakan di tempat manapun semau kita, tapi memang sudah ada tempat-tempat yang disediakan, tempat-tempat yang ditentukan untuk melaksanakan ihram. Seperti misalnya kalau kita berangkat dari Madinah, tempat ihramnya itu adalah di Bir Ali, seperti itu. Lalu kalau misalkan kita sudah berada di Mekah, misalkan kita sudah melaksanakan ibadah umroh dan ingin melaksanakan rangkaian umroh berikutnya, kita perlu keluar dari batas kota Mekah, baru bisa berihram, seperti itu. Dan kalau misalkan kita berangkat dari tempat lain, seperti misalkan berangkat dari Indonesia, kan misal dari Jakarta ke Jeddah, itu pasti akan motong kota Mekah kan. Nah, ada beberapa pilihan. Yang pertama itu biasanya jemaah bisa berihram di bandara di Jeddah. Seperti itu pilihan pertama. Pilihan kedua, petugas airline akan memberitahukan ke penumpang bahwa sebentar lagi kita akan melewati tempat ihram. Anda silakan berniat dan sholat ihram, seperti itu. Sholat di Pesawat. pesawat gitu. Ya. Nah, suruh muter aja pesawatnya. Hmm? Suruh muter aja jangan laut. Muter
sedikit ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan ihram sendiri selain mengganti pakaian dengan dua helai pakaian sederhana tersebut? Yang pertama adalah berniat. Jadi kita memang niat ihram untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan niat ini akan berbeda kalau kita mau berihram untuk melakukan ibadah haji. Seperti itu. Ya, perbedaannya memang hanya satu sih. Saya berniat melaksanakan ihram untuk ibadah umroh. Bedanya yang satunya lagi, saya berniat melaksanakan ihram untuk ibadah haji. Disampaikan pada saat di pesawat tadi ya, Ya, ketika lewat intinya saat kita berada di titik berihram tersebut, titik untuk berihram tersebut. Setelah berniat, kita wudhu, kemudian kita sholat sunnah ihram 2 rakaat, seperti itu. Dan setelah sholat, kita bertalbiyah yang labbaik Allahumma labbaik sepanjang perjalanan kita dari titik tersebut ke Mekah, tepatnya ke Masjidil Haram. Oke, setelah ihram, masih ada hal-hal yang membatalkan ihram. Yang pertama, mencukur rambut manapun di tubuh, termasuk rambut kepala, rambut wajah, rambut ketiak dan lain sebagainya. Untuk pria, menutup kepala. Jadi kita nggak boleh menutup kepala sama sekali. Mau sepanas apapun cuaca di sana, kita nggak boleh menutup kepala kita dengan misalkan topi atau dengan kain seperti itu. Dengan tangan gitu maksudnya. Kalau dengan tangan masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita kayak menyelimutin kepala kita dengan sesuatu itu jadi nggak boleh. Baju ihram. Seperti itu. Ya dengan baju ihram. Bahkan dengan baju ihram pun nggak boleh. Ya. Kemudian memotong kuku, memakai pakaian berjahit, dan menggunakan wewangian. Menggunakan wewangian juga akan membatalkan ihram. Membunuh hewan yang halal dimakan itu juga akan membatalkan ihram kita, kecuali hewan ternak, hewan air seperti ikan, kepiting, udang dan lain sebagainya, hewan yang diberitakan untuk dibunuh, misalkan kalajengking atau tikus, dan hewan yang mengamuk. Itu saat kita membunuh hewan-hewan tersebut, maka tidak akan membatalkan ihram seperti itu. Berikutnya melaksanakan akad nikah, walaupun ini sepertinya tidak mungkin. Dan berikutnya adalah berhubungan suami istri, itu pun akan membatalkan ihram seperti itu. Namun hal-hal yang di atas tidak menjadi masalah jika kita tidak melakukannya dengan sadar, karena kita lupa atau karena kita terpaksa. Misal kita cedera nih, patah tangan misalkan. Kalau kita patah tangan berarti harus disangga kan, harus menggunakan penyangga, dan penyangga yang kita punya itu adalah kain berjahit. Itu kan keadaannya sudah darurat. Nah, untuk keadaan-keadaan seperti tersebut maka diperbolehkan seperti itu. Jika kita melakukannya dengan secara sadar dan tanpa uzur, maka jadinya batal. Itu hal-hal tersebut akan membatalkan ihram kita. Jadi kalau batal gimana tuh? Kalau Keluar Mekah lagi terus ihram. Ya, pada dasarnya kalau misalkan kita keluar dari keadaan ihram di titik manapun saat kita melaksanakan ibadah umroh, maka ibadah umroh kita menjadi tidak sah. Makanya harus kita ulangi lagi dari awal. Seperti itu. Beda dengan kalau misalkan kita melaksanakan tawaf, misalkan keliling 7 kali gitu kan. Di putaran ketiga kita mohon maaf buang angin atau ingin buang air, itu diperbolehkan. Tapi kan wudunya jadi batal. Nah, kalau seperti itu kita misalkan wudu kita hilang. Kita bisa wudu lalu bisa kembali lagi. Jadi nggak usah mengulangi lagi dari ihram, kita cukup mengulangi apa yang saat kondisi tersebut setelah kita tinggalkan gitu. Jadi nggak perlu ngulang lagi dari putaran 1, tapi cukup misalkan tadi putaran 3 nih, putaran 3 batal, kita wudhu lagi, balik lagi, lanjutkan putaran 4, 5, 6, 7 kayak gitu. Bedanya seperti itu. Kemarin berapa kali umroh berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali. 7 kali. Ini mulai dari ihram lagi gitu. Ya. Jadi kemarin itu gini, sekali rangkaian umroh itu kira-kira menghabiskan 3-4 jam. Nah, masalahnya adalah ini akan kepotong waktu sholat wajib dan akan kepotong waktu ziarah-ziarah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau sehari umroh 3 kali juga bisa. Cuma karena konstrain tersebut, saya cuma bisa melaksanakan ibadah umroh pada isya dan sebelum subuh. Jadi tengah malam banget gitu. Jadi kan yang maksudnya itu yang mau itu ya, yang sa'i terus keliling itu kita udah selesai bisa sampai 3 kali. Bisa Bapak mau terus-terusan juga nggak apa-apa gitu. Cuma masalahnya misal sholat subuh selesai jam 5 pagi misalnya. Lalu Bapak mau umroh. Misalkan menghabiskan waktu 4 jam kan.
habis itu kan beres jam 9. Keliling ya, sa'i keliling dan Misalkan jam 9, Bapak mau umroh lagi ya bisa, cuma kalau Bapak mulai umroh lagi itu kan akan beresnya jam 1, yang berarti motong waktu sholat dulu kan, jadinya tanggung seperti itu. iya. Jadi memang bukan hanya masalah kita kuat atau enggak, tapi memang timingnya pas atau enggak, kayak gitu. Kadang kitanya kuat tapi timingnya nggak Itu pas. kondisi 4 jam tuh kalau padat ya, 4 jam padat ya. padat. Itu kalau umroh terus nggak bisa makan ini ya, nasi. Masih mandi. Apa roti naan. Nggak bisa makan roti naan juga. Nanti tuh ada sesinya gimana rasanya. Oke, lalu tadi setelah ihram, kita akan istilahnya melaksanakan perjalanan ke Masjidil Haram. Dan saat kita masuk Masjidil Haram, saat kita akan masuk ke Masjidil Haram, disunahkan untuk mandi besar lagi. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, nggak apa-apa, bisa wudhu aja cukup. Seperti itu. Lalu kita akan masuk ke Masjidil Haram dan sampai di depan Ka'bah. Seperti itu, dan kita akan memulai tawaf. Titik awal tawaf itu adalah Hajar Aswad, yang sebetulnya kalau dari jauh itu relatif nggak kelihatan, walaupun dia posisinya di luar. Tapi enaknya sekarang di posisi tempat kita memulai tawaf tersebut itu udah ada signage-nya dan udah ada lampunya juga, sudah ditandai dengan lampu lah seperti itu. Jadi walaupun kita nggak bisa lihat Hajar Aswad, kita bisa ngelihat progres kita udah sampai mana, seperti itu. Tawaf ini sendiri dilaksanakan 7 kali putaran dan searah jarum jam. Jadi Ka'bah itu akan selalu berada di sisi kiri kita, seperti itu. Dan saat tawaf kita membaca doa-doa. Searah jarum jam bukannya Searah di jarum sisi jam. kanan. Iya. Searah jarum juga. Sarah jam. Ke Ini kanan. Ka'bah ini. Berlawanan jarum. Bang. Berlawanan jarum. Gue jangan jalan. Berlawanan jarum jam dong. Berlawanan. Berlawanan ya. Oh iya, ya berlawanan jarum jam. Ya, sorry my bad. Oke, dan saat kita melaksanakan tawaf tersebut, kita perlu membaca doa-doa tertentu seperti itu. Tapi ini biasanya dipandu. Lalu setelah selesai tawaf, kita menutup tawaf tersebut dengan sholat tawaf 2 rakaat. Jika mungkin sholat tawaf ini kita laksanakan di Maqam Ibrahim. Tapi kenyataan di lapangan itu nggak mungkin karena penuh banget seperti itu. Jadi kalau misalkan keadaan tidak memungkinkan, bisa dimanapun di Masjidil Haram. Itu pas sholat gitu pada lewat depan kita keliling gitu kan? Yes. Ya, kayak Jadi gitu. Kalau sujud gimana? pada dasarnya ada beberapa area yang memang tidak diperbolehkan kita sholat di situ gitu. Jadi kalau misalkan ini Ka'bah nih, ini Hijr Ismail. Di dalam Hijr Ismail ini kan memang tempat orang untuk sholat ya. Tapi di sekeliling sini itu nggak diperbolehkan sama sekali untuk sholat, kecuali memang jam sholat wajib. Seperti itu. Kamu berhasil sholat di Hijr Ismail itu? Enggak, karena kemarin memang Hijr Ismailnya juga ditutup. Oh. Kayaknya maintenance, tapi nggak tahu juga. Tapi emang bisa ya untuk salat. Iya Bisa, tapi Bisa. perjuangannya luar biasa. Biasanya kayak gitu kerjasama gitu. Paling Iya. sama ini. Misalkan di sholat yang lain ngelindungi gitu. Gantian. Ntar gantian. Iya. Gitu. Itu yang saya lakukan di Karena Madinah. ada keistimewaan ya kan. Karena ada keistimewaan. Ya, ibaratnya itu kalau kita berdoa di situ itu jalan tol mencapai ke Allahnya di situ. Tapi ya anyway, tawaf di masa sekarang itu udah lebih enak karena tempat tawafnya sekarang udah 3 tingkat dan ya udah bersih segala macam lah, seperti itu. Lalu setelah selesai tawaf, sampailah di prosesi terakhir yaitu sa'i. Sa'i itu sebetulnya adalah berjalan cepat atau berlari-lari kecil, dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sampai 7 kali, seperti itu. Dan ya ada doa-doa tertentu juga yang perlu kita baca dan doa-doa ini biasanya akan dipandu atau kita bisa nyontek lah istilahnya, seperti itu. Tapi sa'i di zaman sekarang tentunya beda dengan sa'i yang dilakukan oleh Siti Hajar dulu ya. Kalau dulu kan siang-siang di saat matahari panas terik segala macam. Nah sekarang tempat sa'i itu udah di dalam ruangan ber-AC. Ada jalur tersendiri buat pengguna kursi roda. Pokoknya udah nyaman sekali. Jadi memang harus lari-lari kecil ya. Ya. Nggak boleh jalan gitu. Kalau untuk pria disarankan memang berjalan cepat atau lari kecil.
Tapi kalau untuk wanita tidak apa-apa, jalan aja. Kayak gitu. Oke, untuk tawaf dan sa'i tadi saya udah jelasin sedikit ya, untuk yang membatalkan tawaf atau sa'i tapi tidak membatalkan ihram ya salah duanya adalah buang angin dan buang air. Seperti itu. Tapi kalau toilet banyak ya situ. Toilet banyak. Tapi ya toilet sebetulnya jauh sih. Walaupun toilet memadai tapi jauh dari tempat tawaf dan sa'i. Jadi kalau misalkan wudhu kita batal pada saat melaksanakan itu ya waktu kita habis lumayan banyak. Nah, itu rombongan lain nunggu nggak? Etisnya sih nunggu sih, kita Nunggu ya? biasanya tungguin Kemarin aja. ditungguin kan orang-orang yang telat juga ya. Ya. Itu kalau nyentuh perempuan gitu batal nggak? Nah, ini menjadi masalah karena tempatnya kan disatuin ya, dan tempat tawaf dan tempat saya itu penuh banget. Tapi ya seringkali kan itu terjadi karena tidak disengaja gitu kan. Ya kecuali kita sengaja megang lawan jenis yang bukan mahram, pastinya batal. Tapi kalau untuk kondisi tersebut sih enggak. Seperti itu. Karena ya kemungkinan besar nggak sengaja kan. Iya. Berarti itu yang nggak batal itu ngikutin pendapatnya yang ini. Hanafi. Hanafi. Ya Nggak kan batal. ada yang strict sekali walaupun nyentuh nggak sengaja, nyentuh sedikit langsung batal. Nah, itu ada terlihat nggak di sana? Jadi ya, mau apa-apa dia wudhu lagi gitu. Saya nggak lihat sih Pak. Mungkin saking Kalau banyak. umroh sih sebenarnya masih bisa lah ya. Cuma kalau haji gitu, itu kan penuh banget. Iya. Kalau batal sudah tawaf gitu. Susah. Mau wudhu lagi gimana? Wudhu Tapi lagi. kayaknya tawaf. banyak yang nganut yang nggak butuh lagi pak. Terutama gitu yang ya. tawaf pak. Emang kredit itu. Iya, udah pasti nyentuh Campur kan. tuh laki perempuan waktu tawaf itu. Dan saya perginya pada saat musim umroh itu, kalau misalkan haji pasti lebih padat lagi. Nanti wudhu lari kayaknya sepertinya sih nganut. Tawaf udah 6 gitu, udah mau finish, batal. Ya memang nggak ngulang lagi dari awal sih, cuma ya Iya. nanggung banget ya. Karena jauh, tapi memang nggak Karena jauh. disediakan ya oleh pemerintah Arab di dekat-dekat situ. Ya karena sebetulnya memang nggak ada tempat lagi sih Pak. Jadi Oh, karena memang memang itu nggak ada. tempatnya isinya udah tempat orang sholat semua dan akses keluar masuk. Jadi satu-satunya toilet ya di luar Masjidil Haram tersebut. Dan Masjidil Haram kan gede ya, jadi Gede kayak gitu ya maksudnya. nggak bisa cepat lah. Kalau ketika tawaf kan desek-desekan tuh pak. Iya. Kalau di toilet juga ngantri juga sama. Kalau saya lihat sih kemarin nggak terlalu ngantri untuk tempat wudhu, tapi toilet ngantri seperti itu. Nah ini sudah melaksanakan ihram, sudah melaksanakan tawaf dan sa'i, berarti hampir selesai rangkaian umroh kita. Yang perlu kita lakukan di terakhir adalah tahallul. Nah definisi dari tahallul ini sendiri apa? Tahallul sendiri sebetulnya adalah keluar dari keadaan ihram. Jadi kita harus melakukan apa-apa saja yang membatalkan ihram, yang biasanya kita lakukan dengan mencukur rambut seperti itu. Sebetulnya tidak harus sampai gundul kan, kalau kita lihat orang tahallul sampai gundul. Sebetulnya tidak harus, tapi memang untuk pria lebih afdol sampai gundul. Nah, tapi kalau kita menggundul rambut ada sedikit disadvantage gitu. Kalau misalkan kita mau umroh lagi, masa nanti harus gundul lagi gitu kan? Atau kalau misalkan rambut jadi cukur sampai habis, nanti saya gimana tahallulnya? Ya, kan batal kan, tinggal pakai Ya. celana aja udah batal. Nah, kalau saya triknya kemarin kayak gini, potong dulu sedikit, terus nanti saya baru potong pendek atau baru gundul pas mau pulang seperti itu, atau pas rangkaian umroh terakhir. Itu salah satu pendekatannya seperti itu, atau bisa Kemarin sampai nggak sampai gundul kan? saya nggak sampai gundul kemarin, kayak gitu. Nah, tapi bisa juga dengan memotong kuku, benar seperti kata Mas Hafid. Nah ini terutama buat orang yang mohon maaf memang botak gitu, nggak punya rambut, gimana mau potong rambut itu, mau potong alis pun susah gitu kan, jadi bisa diganti dengan memotong kuku seperti itu. Terus yang ini Den, tadi kan katanya ihram itu ketika orang di Mekah itu dia harus keluar Mekah dulu kan. Betul. Nah tadi kan kamu 7 kali tuh. Heeh. Jadi setelah selesai rangkaian tuh kamu keluar dulu, Heeh. ihram dulu, masuk ke Mekah lagi gitu atau gimana? Nah kalau saya kemarin kayak gini triknya, jadi melaksanakan umroh nih, bla 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 bla, selesai, terus habis itu saya mau umroh lagi, ya saya mesen taksi atau naik bus. Nanti taksi atau bus tersebut memang akan mengantar kita ke titik di luar kota Mekah yang memang menjadi tempat mikot. Kemudian nanti saya wudhu lagi, sholat ihram lagi, niat lagi, umroh lagi seperti itu. Itu nunggu ya si
Bisa si bus atau taksinya nunggu. Kalau bus sih memang ada jadwalnya. Oh, iya. Tapi kalau taksi nunggu. emang nunggu ya. Taksi Tapi itu dibolehkan sama memang begitu. Memang rombongan itu hanya sekali ini umroh. Kalau misalkan mau umroh bareng lagi silahkan, tapi sebetulnya setelah itu bisa sendiri-sendiri. Kayak gitu. Oh, tapi nanti penginapannya kan Penginapannya tetap bareng, ya. Jadi kayak dilepas ya setelah itu ya caranya ya. Maksudnya kan kalau misalkan kita baru pertama kali melaksanakan ibadah umroh nggak tahu mesti ngapain. Nah paling tidak setelah prosesi umroh yang pertama tersebut kan kita tahu mesti ngapain, mesti baca apa. Jadi untuk umroh kedua, ketiga dan seterusnya sendiri juga bisa, gitu. Makanya kemarin rombongannya jadi pisah gitu. Kalau yang anak muda siang-siang malas gitu kan. Kalau saya dan beberapa rekan ya jadinya begadang gitu dari isya sampai subuh tuh umroh terus kayak gitu. Itu berarti kalau kamu tadi kan katanya sebelum subuh itu umrohnya. Jadi kamu tengah malam itu keluar Mekah gitu. Yes. Oh, oke. Dan 24 jam ada terus memang bagusnya itu. Tapi yang memang tantangannya adalah karena di gurun malam-malam itu lebih dingin kayak gitu dan berangin juga. Untungnya udah biasa di Belanda. Iya. Jadinya malah pilih. Tapi saya tetap sakit kemarin Sakit pas ya? pulang. Saya tetap infeksi pernapasan gara-gara udaranya lebih kering lagi di sana. Oh gitu. Kayak gitu. Oke, Tadi lalu rangkaian umrohnya adalah 4 Ihram, ihram, tawaf, sa'i. sa'i, tahallul. Bedanya sama haji itu ada Ada 5 semuanya apa? yang di Padang Arafah Wukuf sama jumroh. sama jumroh. 6 ya. Kedua itu tidak ada di umroh seperti itu. Walaupun memang kita sempat ziarah ke Padang Arafah dan sempat ziarah ke tempat jumroh juga, cuma ya itu hanya kayak ngeliat aja gitu. Itu Tapi kita bukan boleh bagian. nggak waktu Nggak, sayangnya nggak boleh. Latihan ngelempar batu itu sayangnya nggak boleh. Jadi itu hanya ngeliat dari jauh ditutup. Iya. Nah itu rangkaian-rangkaian ibadah yang ada di dalam umroh. Tapi kita juga melaksanakan ibadah-ibadah di luar umroh. Ya utamanya sih ziarah. Misalkan di Madinah kita mengunjungi serta berdoa di Rodoh atau kepanjangannya Rodatul Jannah. Jadi ada satu section di dalam Masjid Nabawi yang sebetulnya dia bersebelahan dengan makam Rasulullah SAW. Dan konon katanya kalau kita berdoa atau kita sholat di situ, doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Namanya Rodoh. Disebutnya surga kecil. Ya Rodatul Jannah kan sudah surga kecil di Masjid Nabawi. Nah, karena keutamaan dari berdoa dan sholat di Rodatul Jannah tersebut, area ini tuh selalu penuh lah, 24/7 tuh selalu penuh dengan orang. Jadi kemarin ya saya triknya dengan jalan bertiga dengan teman, 2 orang nge-cover saya, 1 orang sholat, saya sholat terus kemudian nanti gantian kayak gitu. Karena kalau enggak kita bisa keinjak-injak sama jemaah yang lain saat kita sujud. Jadi kita ini ya kita Ya gitu dikawal lah seperti itu. Terus ibadah-ibadah lain di Madinah seperti misalnya mengunjungi situs perang Uhud dan mengunjungi Masjid Kuba. Itu bebas, secara bebas kan artinya Itu- sendiri atau di ini nama Pak Hamdi juga. Nah itu kita kemarin sewa transport gitu sih, jadi perginya bareng-bareng. Karena ini kan Gayatnya ada Pak Hamdi. Enggak, tapi itu Gantian ada Pak Hamdi. include enggak? itu include. Itu include. Ya. Kalau nyium itu batu. Nah sayangnya kemarin nggak sempat nyium Hajar Aswad Pak, Betul. karena memang susah kalau mau karena selalu penuh. Triknya kita tawaf aja tanpa perlu umroh sebelum jam sholat wajib. Jadi pada saat azan kan semua kegiatan tawaf berhenti, semua orang sholat di situ kan. Kita bisa ngebooking soft paling depan yang sama sekali persis di depan Ka'bah. Pada saat sholat udah selesai baru kita lari ke Hajar Aswad dan cium Hajar Aswad. Ya benar harus kayak gitu. Karena kalau enggak penuh sama orang. Kita nggak bisa kayak ngebelah orang-orang Tapi gitu. katanya ada ini juga, ada jasa gitu. Jadi Ada- bayar, Ada ininya. dilindungin gitu sampai Ada depan. ya. Ada ya? Iya. Bisa jadi. Ada bisa maklarnya. jadi. Ada Masih maklar. mahasiswa Indonesia juga. Campuran itu. Itu yang badannya gede Pak, kalau yang kecil-kecil orang Indonesia. Nah, mereka udah latihan di gym dulu. Udah Awalnya nge-gym dulu, di ya. sini.
Tapi ada ngomong-ngomong soal itu, ada satu hal yang saya sayangkan sebetulnya dari jamaah umat Islam gitu, khususnya dari Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh. Mereka itu cenderung masih percaya tahayul. Jadi mereka keluarkan kain, Ka'bah mereka gosok dengan kain tersebut, kainnya mereka pakai sebagai jimat gitu. Mereka percaya bahwa kain yang sudah digesekkan ke Ka'bah atau ke makom Ibrahim tersebut mengandung khasiat tertentu, padahal enggak seperti itu. Dan terlihat tuh di sana mereka gosok-gosok gitu. Iya. Jadi Ya. kalau kita lihat Ka'bah itu kan hitam ya kainnya. Di bawah tuh banyak bekas gesekan gitu, banyak noda karena gesekan. Atasnya mulus, tapi bawahnya kayak banyak noda karena gesekan tersebut. Kayak gitu. Itu dindingnya, bukan kain penutupnya Si Ka'bah yang kain penutupnya, kain penutupnya untungnya. Oh. Maksudnya kan kalau kain penutup Ka'bah diganti ya, setiap tahun diganti setahu saya. Ya. Itu apa yang diusap-usap? Jadi si jemaah ini bawa kain sendiri. Terus kain ini mereka gosok-gosokin ke Itu kain enggak Ka'bah ini. gitu. Itu kan mungkin berjahit ya? Atau Saya nggak tahu. maksudnya kita kan nggak boleh bawa apa-apa selain ihram kan? Kita nggak boleh pakai apa-apa. Uh-huh. Tapi kalau mau bawa boleh. Oke, ihram ada kantongnya Tas. juga. Enggak, kita boleh pakai tas. Tas ransel juga Oh, apa? oke. Kemarin saya pakai money belt itu yang buat traveling. Ya saya taruh dompet sama handphone sama kunci hotel di situ. Oke. Dan saya bawa tas ini juga, bawa tas sling bag juga buat naruh barang-barang yang lain, bawa air, bawa obat segala macam. Oh ya, makanan juga, makanan snack segala. Iya. Ya kan kita nggak tahu kalau misalkan lemas tiba-tiba di tengah jalan gitu kan, mesti minum seperti itu. Oke, ya sisanya sih tinggal tips-tips umum dan apa yang saya dapatkan dari ibadah umroh sih. Ya yang jelas untuk melaksanakan ibadah umroh kita perlu jaga kesehatan, baik sebelum berangkat dan saat di sana. Karena iklimnya kan beda banget, mau kita tinggal di sini atau mau kita tinggal di Indonesia. Pada saat kita sampai di Arab Saudi itu iklimnya udah sama sekali beda. Seperti itu. Lalu ya pelajari tentang ibadah umroh itu sendiri, kumpulin panduan umroh. Itu kesalahan yang saya laksanakan kemarin karena saya ngeprint bahan untuk panduan itu, saya ketinggalan. Terus saya nggak punya backupnya di handphone, jadi harus pinjam punya orang. Seperti itu. Dan yang sering terjadi pada saat kita berangkat haji atau umroh adalah banyak orang yang nitip doa. Nah, untuk orang-orang yang nitip doa ini disarankan sih dicatat, karena doa yang perlu kita panjatkan di sana itu harus sespesifik mungkin. Kayak misalkan saya pengen nikah gitu, ya nggak bisa hanya saya pengen nikah, tapi harus sebutin tahunnya, kalau bisa sama siapa, seperti itu. Atau misalkan mendoakan orang untuk doain saya supaya bisa menyusul ke Mekah kayak gitu. Ya itu kan harus disebutkan namanya, tapi tidak cukup hanya menyebutkan namanya. Tahun berapa Harus sebut diberangkat. tahun berapa, terus saat sebut nama itu harus sebut bin siapa atau binti siapa. Kenapa harus begitu? Karena kan nama bisa sama ya Pak ya. Misalkan yang namanya Deden ada berapa juta orang di dunia ini Jadi gitu kan. ikut mendoakan seluruh nama Deden kan? Iya. Kan jadinya nggak spesifik. Begitu. Kemarin pas minta nikah salah sebut nama kan? Waduh. Ya itu kalau salah sebut nama bisa gawat itu Mas. Begitu. Terus ya sediakan uang tunai karena di sana nggak bisa PIN apalagi kredit card. Benar, itu kesalahan saya juga itu. Saya mikirnya kan di sana bisa lah ya pakai PIN gitu kan. Akhirnya saya cuma bawa kredit card. Pas udah nyampe sana, semua nggak terima kartu, terimanya tunai semua. Jadi dapat uangnya dari mana? Pakai ATM. Ambil ATM. Ngambil dari ATM, cuma ngambil dari ATM, dari kredit card kan kena charge lagi. Akan lebih baik kalau kita memang nyediain banyak tunai dari awal kayak gitu. Kemarin keluar euro juga di sana. Enggak, keluarnya real. Real. Oh, Jadi dikonversi ya. dikonversi sama kartu kredit ya. Jadi Kalau satu pakai yang ini ABM? ABN bisa, tapi harus diganti dulu settingnya. Oh iya, jadi ini. Jadi international banking itu. International banking. Nah kemarin masalah juga dengan Pak Hamdi, karena Pak Hamdi kan bayar segala macam pakai PIN ya. Heeh. Nah Pak Hamdi itu lupa mengunlock kartunya jadi international banking, jadi kartunya masih EU banking gitu, Ya, makanya ya. nggak bisa dibayar kemana-mana. Tapi kemarin bisa sih akhirnya, maksudnya akhirnya bisa dengan bantuan gitu, bantu untuk diaktifin kayak gitu. Ya terus cuaca juga sangat kering, jadi sedia strepsil satu troches supaya Oh, tenggorokan tetap, supaya tenggorokan nggak sakit. Terus apa? Di sana wifi juga ya ada.
Nah, ini yang saya rada kecewa karena saya beli paket roaming kan dari T-Mobile untuk di sana. Saya pikir sinyalnya di sana bagus, ternyata jelek. Jadi ya karena di sana wifi juga jarang. Memang kalau misalkan pengen keep in touch terus dengan orang-orang terdekat, disarankan memang beli SIM card sana sekalian gitu. Kayak gitu. Ini SIM card sana kayak di Indonesia kok, Pak. Dia Kayak lepas. beli perdana, Lepas. pakai buang. Pakai pulsa ya. Pakai pulsa. Pakai pulsa. Kayak sini kan susah. Pulsa Sini susah. 100.000 gitu ada. Ada. Iya, beli pulsa 50 real. Dan nanti ada orang juga office boy hotel. Iya. Oh, ada orang Indonesia juga. Orang Indonesia, orang Filipina. Apa mau dibisniskan ya? Terus tips terakhir sih hati-hati dengan orang-orang yang curang. Jadi jangan dibilang jangan kita berpikir karena kita udah di tanah suci nggak akan ada orang yang curang atau pengen ngejahatin kita, ada. Khususnya supir taksi. Jadi saya udah deal misalkan dari hotel ke Masjidil Haram 10 real gitu. Dia iya aja gitu. Pas udah turun dia tiba-tiba nagih 20 real gitu. Nah, itu gimana cara penanganannya gimana? Ya kalau kayak gitu kita nggak ada waktu buat berdebat kan, karena kalau kita mau debat juga waktu kita habis buat ngedebatin dia, ya bayar akhirnya. Terus ya Tadi bayar di depan berapa 10 real? Bayar dulu 10 Iya, gitu. nanti gitu 10 lagi ditagih. sebenarnya pas di sana kurang 10 gitu. Kayak gitu. Itu kena naik taksi karena mau umroh lagi kan? Iya, seperti itu. Ya itu salah satu contoh sih. Kalau enggak itu kan nggak apa-apa kan tetap aja menetap sana sholat doa, sekarang nggak harus umroh lagi kan? Ya akan jadi masalah kalau kita perlu pindah kemana gitu sih Pak. Misalkan dari hotel ke Masjidil Haram atau dari Masjidil Haram ke tempat ihram kayak gitu. Karena bus kan nggak selalu ada, busnya nggak 24 jam. Oke. Ya sama kayak di sini lah, tapi kalau taksi 24 jam. Tapi kemarin rombongan kan charter kan? Nah kemarin kita untuk yang umroh kedua, ketiga dan seterusnya itu nggak ada lagi charter. Jadi ya kita swasembada gitu. Oh iya karena Sewa tiket sewa taksi sendiri atau naik bus sendiri gitu. Karena nggak semua orang ikut juga kan. Jadi ya begitu. membebaskan. Terus apa yang saya dapat dari umroh? Yang jelas pertama mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tadi kan saya udah jelasin. Sekarang baik di Belanda maupun di Indonesia dalam satu hari mungkin saya cuma 1 jam yang saya gunakan untuk beribadah, mungkin lebih sering kurang daripada 1 jamnya seperti itu kan. Tapi di selama melaksanakan ibadah umroh memang dinaikin lah kayak gitu ya, misalkan 20, bahkan kalau bisa 24 jam ibadah itu 24 jam ibadah kayak gitu, seperti itu. Batasannya cuma kecapean aja kayak gitu. Yang kedua, mempelajari dan melihat langsung situs-situs penting umat Islam ya, khususnya sih Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Selama ini saya cuma lihat dari internet atau lihat dari TV gitu kan. Sekarang saya lihat langsung wujudnya, itu adalah suatu pengalaman spiritual yang nggak ternilai harganya gitu, seperti itu. Terus silaturahmi dan mengenal kolega baru itu jelas. Jadi kebanyakan anggota rombongan kemarin saya belum kenal Dari Indonesia. dari Ya? Indonesia atau orang Belanda keturunan Indonesia. Dan mahasiswa juga ya. Ada mahasiswa juga. Ya dari situ saya bisa dapat kolega baru dan kenalan baru. Seperti itu. Dan yang menarik adalah mengenal dan mempelajari perilaku muslim dari berbagai bangsa. Jadi kalau saya boleh bilang warga Arab Saudi atau warga Timur Tengah pada umumnya, khususnya yang kurang berpendidikan, itu memang terbelakang sekali lah gitu kalau dibanding bangsa barat atau bahkan orang Indonesia gitu. Satu hal yang kecil, di sana bus dari Masjidil Haram ke tempat ini ke hotel saya itu gratis, public transportnya gratis. Tapi orang-orang yang mau pakai itu kayak nggak ada etikanya gitu loh. Kalau misalkan di Jakarta kita kan masih memberi prioritas buat wanita, lansia itu masih kita kasih prioritas kan. Kalau ini nggak ada sama sekali. Jadi udah bukan hal yang aneh gitu saya ngelihat kakek-kakek atau nenek-nenek yang udah sepuh ikut kegencet sana gencet sini, kasihan banget lah gitu. Itu satu mungkin dan mereka pada duduk santai aja gitu ya, yang lain. iya, maksudnya kalau hanya memberikan tempat duduk itu ya itu udah sewajarnya gitu ya, cuma pas ngantri itu loh, pas ngantri mau masuk bus gitu
kayak seolah-olah dikejar apa gitu kan, dorong sana dorong sini segala macam, padahal nggak akan ditinggal juga sama busnya kayak gitu. Maksudnya gimana ya, gitulah. Kayak rebutan masuk bus lah ya. rebutan masuk bus dan nggak ada etikanya sama sekali gitu. Maksudnya nggak ada mereka ngedahuluin lansia atau wanita gitu, nggak ada, semua mereka tabrak. Yang saya kasihan itu saya ngelihat ada jemaah yang pakai kursi roda dan mohon maaf kayaknya nggak mampu untuk naik taksi gitu kan. Naik taksi pasti lebih enak kalau untuk yang berkursi roda ya, jadi dia terpaksa naik bus kan. Dia mesti nunggu sampai semua jemaah tuh udah hampir habis gitu, jadi dia bisa naik sendiri, bisa naik tanpa didorong sama jemaah yang lain. Kasihan sih ya. Mungkin bagian yang itu bisa jadi introspeksi buat kita juga gitu. Maksudnya sekarang kita ngelihat Islam dalam kemunduran gitu kan ya. Gimana mau maju orang, etika bertransportasi umum aja nggak ada, kita dari hal yang kecil aja etikanya nggak ada, seperti itu kan. Bisa jadi bahan introspeksi buat kita seperti itu. Tapi ya itu pengalaman negatif yang saya share, tapi banyak juga pengalaman positifnya. Saya tadi udah cerita kan, udah sering banget saya ditawarin makanan atau minuman gratis sama orang yang nggak saya kenal sama sekali gitu kan. Itu banyak sekali orang dermawan. Dan satu hal yang menarik adalah pada saat saya mau pulang, saya dan rombongan mau pulang ke hotel dari Masjidil Haram dan mau naik taksi. Nah pada saat kita masuk dan nanya mau dibayar berapa gitu kan, situ supir taksi ini bilang seikhlasnya. Dan kita bilang ya kita bayar standar aja ya Pak, 10 real gitu. Dan dia deal gitu. Selidik punya selidik, ternyata si supir ini memang sebetulnya bukan supir, tapi dia bos perusahaan taksi tersebut. Nah terus ditanya sama Pak Hamdi, Anda kenapa narik taksi gitu? Kan Anda bosnya gitu. Saya bilang, dia bilang, wah saya bosan gitu, saya pengen ketemu dengan pelanggan segala macam bla bla bla. Dan memang gaya bicaranya beda gitu, maksudnya kayak namanya bos pasti dia berpendidikan kan ya, maksudnya berbeda lah pembawaannya gitu. Dan setelah ngobrol sana sini dia tanya, Anda besok rencana mau ziarah atau gimana gitu. Pak Hamdi bilang, iya kami mau ziarah ke sini. Si bapak ini kemudian menawarkan diri itu, gimana kalau besok saya ngantar gitu. Maksudnya kan sekarang saya naiknya mobilnya Innova gitu kan, kayak Toyota Innova gitu. Besok saya bawa mobil yang lebih besar buat rombongan kayak gitu. Dan Anda bayarnya seikhlasnya aja kayak gitu. Kayak gitu. Di Purwokerto ya Pak ya? Beca gitu kan Pak? Dan akhirnya wah boleh Pak gitu. Kami ketemu dengan Bapak besok ya gitu. Pagi-paginya si Bapak bos ini nelponlah ke Pak Handi gitu kan. Dia bilang, Pak mohon maaf saya hari ini nggak bisa jadi datang karena ada rapat mendadak di kantor. Tapi saya udah minta tolong kolega saya untuk menjemput Bapak gitu. Dan datang koleganya kayak gitu. Jadi memang kalau ketemu orang yang ramah dan baik tuh ketemu pasti gitu. Kayak gitu. Ya ini pengalaman yang mengenakan ya seperti itu. Tapi yang jelas saya ngelihat perilaku bangsa muslim dari berbagai negara itu memang beda-beda gitu. Kayak ada kalau misalkan orang Saudi kecenderungannya mohon maaf males gitu kan. Orang India, Pakistan, Bangladesh yang cenderung tahayul. Iya, tahayul yang saya bilang gosok-gosokin kain itu kan. Terus dia juga ini kalau misalkan meninggal, ihramnya itu dijadiin kain kafan. iya. Jadi dia berpikir ketika kayak ihramnya itu jadi kain kafan, dia bisa masuk surga lah gitu. Iya. Itu kain ihramnya diambil buat kita memang. Ya, bukan dipinjemin tapi dikasih. Kasih ya. Heeh. Sebenarnya nggak istimewa sih, maksudnya dia cuma seperti kain handuk aja gitu, cuma lebih ringan kayak gitu. Kalau dari Asia gimana? Kalau yang saya lihat orang Malaysia sama orang Indonesia tuh penurut dan nggak pernah komplain. Ya maksudnya kalau penduduk yang dari barat itu dari Eropa, kayak misalkan tadi Maroko atau Turki yang tinggal di Eropa, kan dia tahu standar hidup yang bagus tuh kayak gimana. Maka pada saat dia ngelihat kayak bus di sana jelek atau kayak gimana, mereka pasti komplain gitu kan. Kalau orang Indonesia ya terima aja gitu, mau dikasih bus yang walaupun di luar panas 40 derajat, dikasih bus yang nggak ada AC, dia terima aja gitu.
Pokoknya busnya jalan ya. Yang penting busnya jalan gitu. Tapi maksudnya yang mindset yang saya lihat itu memang orang Asia memang penurut sama aturan gitu loh. Karena selain itu juga ini, kalau bapak saya dulu cerita, jadi memang ada semacam apa ya, keyakinan kalau di sana tuh jangan ngeluh gitu. Iya, iya. Kalau ngeluh nanti malah Malah nggak afdol. malah nggak afdol, kayak gitu-gitulah. Iya, Jadi iya. emang sehingga orang jadi sabar gitu. Atau ya sebetulnya menahan diri. Menahan diri lah, Hmm. menahan diri. Tapi ngomelnya di belakang gitu. Nah itu jeleknya. Itu jeleknya. Jadi Pas sampai di Indonesia orang ngomel. semua masalahnya dimajukan atau dimundurkan. Ya apa kekurangan saya pada saat umroh kemarin yang memang nggak bisa sepenuhnya mengontrol emosi sih ya. Ya pada saat kemarin desakan segala macam itu saya sempat kesal juga kan. Ya berhubung orangnya pada nggak ngerti bahasa Inggris, saya omelin aja pakai bahasa Inggris gitu kan. Gak ada yang tahu gitu. yang penting marah saya tersalurkan, tapi itu yang kurangnya dari saya. Seperti itu. Terus mereka ada yang gak nanggapi ya, kita marahin, nggak berlalu. Jadi gitu. yang lucu itu adalah pada saat saya lagi ngantri, kan saya pakai sendal tuh. Bapak-bapak sebelah saya pakai sepatu. Heeh. Terus keinjek, kaki saya keinjek, saya udah teriak kan, refleks saya teriak gitu kan. Gitu kan. Ya dia tahu dia nginjek kaki saya, tapi dia nggak minta maaf. Nggak ada dia minta bilang afuan gitu, nggak ada. Akhirnya ya saya omelin aja dia gitu. Terus dia cuma kayak mesem gitu. Ya mungkin dia tahu saya marah, cuma nggak ngerti saya ngomong apa gitu. Bahasa ini dong Sunda. Bahasa Nah, Jawa. yang menarik- Jangan ada yang ngerti di sana. Yang menarik di sana itu bahasa Indonesia dan bahasa Sunda lebih kepake daripada bahasa Inggris. Jadi penjual itu bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Indonesia, tapi mereka nggak bisa bahasa Inggris. Oh, karena saking banyaknya. Untung tadi marahnya nggak pakai bahasa Sunda deh. Iya, saya marahnya pakai bahasa Inggris. Langsung ke pengalamannya Mas Dadang kan, Abdi Ogi ngartos Gimana? Audi nih kan. lagi jalan di ini. Mas Dadang, depannya Mas Dadang tuh Si Fajar sama Siti. Oh. Fajar sama Siti itu kan orang Garut, orang Sunda. Mereka lagi ngobrol, saya di belakang bilang, jangan cerita ini loh, saya ngerti loh bahasa Sunda. ngejawab gitu pakai ngomong gitu tuh pakai bahasa Sunda Bahasa kan Sunda, bahasa Sunda. Abdi Ogi ngartos. Abdi Ogi ngartos kan. Nah, Lalu itu di belakang ini ada orang Belanda. Nah. Orang Indonesia nikah dengan orang Belanda. Oh gitu. Abdi Ogi ngartos Sunda. Ada aja. Ya itu lucu lah, lucunya ibadah umroh ya seperti itu. Ya kadang kita ngelihatnya umroh itu kayak impian gitu kan. Tapi pada saat kita di sana tuh memang nggak seindah yang kita bayangkan sih seperti itu. Jadi kalau saya bilang Saudi Arabia itu pendapatannya negara dunia pertama, tapi kelakuan masyarakatnya kelakuan dunia ketiga gitu. Sayang yang sangat disayangkannya seperti itu. Oke, sepertinya segitu aja yang pengen saya sampaikan dari sekarang di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan untuk yang punya rencana haji atau umroh segera didapatkan rezeki dan kesempatan serta kesehatannya oleh Allah SWT. Karena niatnya baik kan, insya Allah. Bukan untuk pamer atau bukan untuk menaikkan strata sosial. Oke, dengan begitu saya tutup saja materi tersebut. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Mohon ya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ya saya mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin saya sampaikan gitu. Ya kalau banyak cerita-cerita kan ketika kita berperilaku buruk di sana ditampakkan juga tuh gimana maksudnya? Dibalas ya pada saat Ya. itu juga, itu memang benar ya kejadian itu terjadi di sana. Saya kurang tahu, saya sendiri nggak yakin gitu apakah misalkan saya dapat pengalaman buruk kaki keinjek tadi gitu, itu apakah timbal balik perilaku buruk saya di sana atau timbal balik perilaku buruk saya di luar Saudi Arabia, itu yang saya nggak tahu seperti itu. Tapi ya terlepas dari itu kan bisa jadi sarana introspeksi buat kita, kita paling nggak jangan sampai kayak orang ini gitu kan.
paling nggak kita harus punya etika kayak gitu. Ya kalau saya boleh sedikit share. Nah, ya, Pak. ini langsung dari haji. Oh, ini umroh nih haji. Levelnya udah di atas saya. Terkait dengan kadang-kadang kan gini. Ini masa pengalaman saya kemarin. Menurut saya biar nanti bapak kalau misalkan ke sana juga ini. Jadi kadang-kadang ketika kita pengen ke sana, kan pengen ibadah gitu kan ya. Ibadah gitu kan ya. Pokoknya kayak tadi kan Mas Deden kan berapa kali umroh gitu kan ya. Iya, ke restoran pokoknya. Nah, pokoknya ibadah, berarti pengen memenuhi nafsu ibadah sendiri. Nah, kalau saya kemarin sempat galau makanya, karena di rombongan saya itu ada nenek-nenek renta gitu kan ya. Jadi tapi dia juga pengen ibadah. Sementara rombongannya nggak ada yang merhatiin dia. Gitu ya. Akhirnya saya bilang ke istri, ya pokoknya itu kasihan nenek-nenek itu gitu kan ya. Saya coba yang bantu gitu kan ya gitu. Saya berusaha menundukkan ego nafsu ibadah saya gitu kan ya. Bismillah lah, Allah Maha tahu gitu kan ya. Ya saya berniat menolong nenek itu, insya Allah kan gitu. Dan ternyata memang ya Allah Maha luar biasa gitu. Jadi ketika saya menundukkan ego saya untuk nafsu ibadah pribadi dengan membantu nenek itu Allah memberikan banyak kemudahan. Maksudnya di sini nilainya adalah nanti di sana jangan ego untuk ibadah sendiri. Itu aja Pak. belum masih ada lagi. Masih sekedar. Cuma kamu pancingannya aja. Udah enggak itu ada gitu. Ya, kalau di compare dengan ceritanya Iya. Deden tadi, Deden kan berangkat dari Belanda ya. Hmm. Nah, Pak Deden kan berangkat dari Indonesia. Yang perbedaan mencolok itu apa? Apanya? Atau yang hampir sama? Hampir sama. Hampir sama ya. Ya cuma tadi mungkin terkait visa itu kayaknya kalau Indonesia bebas-bebas aja tuh kemana-mana. Ya karena sudah di-include ya semuanya ya. Dan di Jeddah ya, di Mekah kan. Kalau ini di Madinah ya? Kalau saya masuknya dari Madinah. Madinah ya? Nggak mungkin itu karena haji, nggak mungkin. Maksudnya kalau nggak tahu ya, mungkin kalau misalkan yang di Oh, Belanda kalau tapi haji juga tetap mungkin harus juga di- full itu sama. Ya, pokoknya ya itulah, jadi pengalaman yang sebetulnya saya kan ya itu Dulu tadi yang kan plus karena atau pengen- yang reguler? pengalaman pengen pribadi itu kan itu kan pastilah nanti ketika di sana pengen ibadah sebanyak-banyaknya kan ya, tapi ya itu jangan menyepelekan, jangan sampai lah kasihan, karena kadang-kadang kan ya orang-orang Indonesia tua-tua itu kan pengen ibadah juga kan. Enggak, maksudnya Mas Adeng yang reguler atau yang plus? Biasa. Yang reguler 40 hari ya, benar ya? Artinya hajinya kan hanya 10 hari kan? Sisanya bebas atau ada yang ini? Bebas. Bebas. Udah Pak. Tapi umroh juga kan? Ya rangkaian itu kan. Salah tiga ya. Oh, udah ya. Udah selesai bro. Saya Pak spirit banget, jadi intinya ya kita harus tetap di sana. Allah itu maha ini. Jadi Ya kalau Jam 4.41 ya? Itu belum asar ya? Iya, belum asar. oh iya, hampir jam 5. Udah hampir jam 5. Iya, baru jam 5. Asar kan jam 6 sekarang ya? Iya. Asar mas. Oh, saya asar maghrib. Maghribnya jam Maghrib. 7. Enggak, Jam Maghrib jam jam 6 6. lewat 15 atau Oh, iya. 10. Selesai ya?